Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herier. Kali ini saya ingin komentari Nusron Wahid ya, yang di TV One itu bicara tentang kesiapan Gibran. Jadi untuk debat di pertama atau kedua, debat cawapres pertama dan kedua melawan pasangan dari Mohaimin ya, Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Nah, Nusron mengatakan bahwa Gibran siap debat. Dia belajar keras, dia punya kelebihan. Dia katakan juga bahwa tiap-tiap dari capres yang mencalonkan itu adalah orang-orang terbaik gitu. Guys, ini dengar ya. Kita tuh nggak bisa dengan hanya ketika dikatakan bahwa ini adalah capres-cawapres berarti terbaik. Enggak. Kita harus lihat prosesnya. Bagaimana seorang ini jadi capres-cawapres. Bukan mentang-mentang dia adalah orang pilihan dipilih oleh partai politik lalu orang terbaik. No. Caranya dulu lihat. Gibran itu ya naik dengan cara melanggar konstitusi secara etika, pelanggaran etika berat. Artinya etika sudah dilanggar. Artinya prosesnya nggak mulus. Jadi minimal dia tidak punya etika, minimal ya. Minimal dia nggak punya etika. Nah, orang nggak punya etika itu kalau dia punya kecerdasan setinggi langit pun akan susah. Karena dia akan menabrak semua aturan. Karena tidak pakai etika, nggak punya rasa malu gitu guys. Nah, lalu dia membandingkan dengan kesiapan Gibran dengan Maruf Amin. Dulu dia katakan bahwa Maruf Amin itu dulu diremehkan, ya kan? Tapi terbukti dia bisa. Gini guys, beda. Maruf Amin adalah senior, Gibran junior. Ya, jelek-jelek itu, Maruf Amin itu dia punya pengalaman. Dia sudah kenyang makan asam garam. Minimal tentang hidup. Karena dia sudah hidup lebih lama daripada Gibran. Ya. Dia menerima banyak asupan pengalaman dan juga ilmu tentunya. Karena dia adalah seorang kiai. Meskipun kita nilai bahwa Maruf Amin ini agak tersesat, guys, ya. Tapi tetap dia untuk menerima pendidikan pesantren gitu. Ilmunya mungkin tidak dipakainya seharusnya. Karena dia harusnya tahu kalau ada pemimpin yang zolim, dia tidak boleh mendukungnya gitu kan. Nah, jadi beda Maruf Amin dengan Gibran beda. Kalau dikatakan Gibran ahli dia bidang ekonomi, guys ya, Gibran itu adalah sosok anak presiden. Artinya dia punya privilege. Anak presiden itu bahkan lebih tinggi dibandingkan artis. Ya kan? Presiden adalah orang nomor satu di negeri ini. Artis bukan orang nomor satu. Ya. Presiden pasti orang nomor satu. Pasti. Nggak ada lagi nomor dua, nggak ada nomor tiga, nggak ada. Artis bisa jadi nomor satu, bisa nomor dua, nomor tiga bisa. Kalau jadi Anda harus bandingkan antara artis nomor satu dengan presiden. Itu baru equal. Tapi faktanya artis mana saja jualan laris. Bisnis laku. Karena mereka punya privilege. Mereka terkenal. Jadi kalau artis saja yang biasa-biasa saja, bukan nomor satu, itu bisa sukses bisnisnya, laris, apalagi anak presiden. Jadi jangan samakan. Jadi prestasi Gibran itu belum teruji karena dia anak presiden, ya, punya privilege. Kalau saya yang berhasil, yang bukan siapa-siapa ini, itu baru itu disebut prestasi. Karena saya bukan orang terkenal, bukan anak orang siapa-siapa. Nah, jadi kalau dikatakan Gibran sukses secara ekonomi, memang dia sukses, tapi karena dia punya privilege, ya. Belum teruji, guys, gitu. Nah, sekarang dan kita lihat juga bagaimana sih, kita kan lihat track record rekam jejak Gibran bagaimana. Ketika dia menolak banyak debat, dia mengatakan itu nggak penting. Berarti ketika Gibran mengatakan bahwa debat itu nggak penting, dia hanya mengatakan yang penting itu di KPU resmi, artinya dia tidak mengerti esensi debat. Nggak ngerti dia. Bagaimana orang yang nggak ngerti esensi debat, kita akan bisa berdebat. Gini guys ya, saya kasih tahu ya. Esensi debat tuh, nah ini sedikit lagi dia. Nusron Wahid mengatakan bahwa debat itu adalah untuk mengelaborasi visi misi. No, dia salah. Ya, debat itu orang akan bertanya apa saja.
Bukan hanya visi misi, tapi juga orang akan mempertanyakan rekam jejak. Contoh kayak Anies. Anies itu ketika merujak Prabowo, dia tidak ngomong tentang visi misi Prabowo, tapi rekam jejak Prabowo dan Gibran. Bagaimana perasaan Bapak ketika Bapak tahu bahwa pencalonan Gibran ini melanggar undang-undang yang secara etika berat? Bagaimana? Itu Anies tidak sedang mengelaborasi visi misi Prabowo Gibran, tapi rekam jejaknya, guys. Makanya Nusron Wahid harus paham, debat itu aspeknya luas, bukan hanya tentang visi misi. Kalau sekedar visi misi nggak perlu debat. Anda cukup berdiri, duduk, sampaikan visi misi Anda. Orang bertanya, Anda jelaskan, selesai. Nggak ada perdebatan. Karena Anda tinggal menjelaskan apa yang mereka belum tahu. Itu elaborasi. Tapi ketika misalnya mereka tidak puas, mereka challenge lagi, berdebat lagi, itu baru namanya debat. Ya. Ini Nusron Wahid ini nggak paham apa itu debat. Gibran juga nggak paham apa itu debat, nggak paham ya. Harusnya dia menganggap semua debat itu penting, karena akan ada banyak orang yang meragukan, dan raguan itu harus jawab itu melalui debat. Contoh saya, orang ragu dengan kemampuan saya, intelektual saya misalnya. Dia akan bertanya banyak hal pada saya, bahkan menguji saya. Ini orang benar-benar berilmu apa tidak? Lalu dia akan sampaikan berbagai macam argumentasi, meskipun itu kadang menyerang saya. Bahkan dia tuh kadang memang bukan mengetes, tapi dia memang ingin menjatuhkan kredibilitas saya misalnya. Nah, jadi kita tuh menjawab keraguan orang tersebut. Minimal kalau dia tidak paham juga, ya, tetap message-nya adalah menjatuhkan, tidak peduli dengan apapun yang kita berikan maupun benar argumentasinya. Minimal orang yang membaca, menonton akan bisa membandingkan. Lebih logis mana antara kita atau orang yang ingin menjatuhkan kita. Di debat itu penting di situ. Untuk menjustifikasi diri, bukan hanya visi misi, tapi juga isi kepala, isi hati, dan rekam jejak. Gitu, guys. Ini bukan hanya ngomong tentang visi misi, Pak Nusron, ya, bukan. Kalau sekedar visi misi ya cukup lewat kampanye, cukup, nggak perlu debat. Kan debat tuh bicara banyak hal, rekam jejak, membongkar hati seorang, kapasitas intelektualnya, bukan sekedar hanya visi misi saja, guys. Itu poinnya. Jadi sekali lagi Nusron Wahid dan Gibran ini nggak ngerti. Jadi kalau saya nanti Gibran tampil mungkin luar biasa atau dia bagus di debat nanti, itu bagi kita adalah hal yang surprise. Artinya Gibran itu memang betul terbukti dia belajar, ya. Jadi kita lihat nanti ketika Gibran itu dia gagal dalam debat, artinya Gibran itu meskipun belajar keras dia tidak mampu. Karena memang kapasitasnya kurang, guys. Tapi kalau nanti Gibran berhasil di debat cawapres ini, artinya Gibran itu memang berhasil dalam hal membalap. Karena dia tuh memang kekurangan ide, kekurangan kreativitas, kekurangan ilmu, kapasitasnya kurang gitu, kok. Sehingga dia harus membalap itu dalam waktu sekejap. Nah, kita lihat nanti apakah kemampuan Gibran itu membalap dalam waktu singkat itu berhasil apa tidak. Kita tunggu nanti di debat berikutnya, cawapres berikutnya. Oke, guys, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.